terkait dengan apa yang terjadi mungkin pemberitaan di media-media nasional yang tersebar ya seluruh di Indonesia. Perkenalkan sebelumnya saya Ferdi Rizky Adilia, saya managing partner dari Fine Law Firm dan partner saya Pak Gumilang. Kita dari penasihat hukumnya Pak Priguna ya, Priguna Anugrah Pratama, yang dalam hal ini mungkin teman-teman tahu sekarang beritanya di media sosial dan lain sebagainya, pemberitaan terkait dengan proses hukum atau kasus hukum yang sekarang memang sedang terjadi dan dihadapi oleh beliau. Jadi teman-teman semua mungkin kita ketahui ya, kasus hukum ini kan terjadi di Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat ya, atau Polda Jawa Barat, yang dalam hal ini ditangani oleh unit perempuan dan anak ya, PPA. Ada beberapa hal tentunya yang perlu kami sampaikan saat ini. Yang pertama, kami ingin menegaskan ya, yang pertama pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Sebagai negara hukum kita semua tahu ya, wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Saat ini kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami tim penasihat hukum berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel dengan tetap mempertahankan hak-hak tersangka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pemberitaan di media saat ini berkembang, ini yang harus teman-teman semua ketahui, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban, hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan diadakan perdamaian secara tertulis. Yang ketiga, dengan rasa menyesal, tentunya klien kami menitipkan pesan kepada kami, permohonan maaf kepada korban, ya, keluarga korban, dan seluruh tentunya masyarakat Indonesia sehubungan dengan adanya permasalahan ini. Kejadian ini akan menjadi pembelajaran berharga tentunya dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari. Bahwa klien kami juga tentunya bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatannya, termasuk konsekuensi terburuk di dalam rumah tangganya. Lalu yang keempat, terkait dengan informasi yang beredar di media sosial tentang kediaman atau alamat rumah klien kami yang berlokasi di luar Pulau Jawa, itu saat ini adalah tidak benar ya. Sejak tahun 2012 klien kami itu kediamannya sudah pindah dan menyewa apartemen di Kota Bandung. Lalu selanjutnya kami juga harus kami sampaikan di permohonan maaf pada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menghakimi ya. Kami minta tolong seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan identitas pribadi berupa foto dan atau data pribadi lainnya di media sosial dari istri atau juga keluarga dari klien kami sendiri. Karena mereka tentunya kan tidak bersalah dalam hal ini dan mereka juga tidak turut serta dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien kami ini. Jadi tolong agar seluruhnya tidak menyebarluaskan data-data foto pribadi segala macam, keluarga maupun dari istrinya maupun dari klien kami sendiri. Lalu berikutnya kami juga perlu ini sampaikan ya. Kami ingin menyampaikan teguran-teguran keras ya kepada pihak-pihak yang telah menyebarluaskan. Ini kami lihat ada beberapa berita dan informasi di media sosial yang tidak benar dan tidak mendasar. Secara hukum kami memandang beberapa pemberitaan tersebut yang beredar telah mencampur adukan antara fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami hingga dapat mengancam objektivitas proses hukum yang sedang berjalan ini. Kami meminta agar semua pihak menghormati prinsip subjudicial rule, ya, di mana perkara yang sedang dalam proses peradilan tidak seharusnya dikomentari secara publik dengan cara yang dapat mempengaruhi proses ataupun hasil peradilan tersebut. Kami khawatir seperti itu. Kami juga perlu menyampaikan bahwa tentunya klien kami akan berperilaku kooperatif ya dalam menghadapi proses hukum ini. Karena kami percaya hal tersebut akan memperlancar proses hukum dan membantu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada unit perlindungan perempuan dan anak Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat yang telah bekerja dengan prediktif, responsibilitas, dan juga transparansi berkeadilan, serta menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak hukum pada klien kami. Kepada korban dan pihak-pihak yang terdampak akibat dari kasus ini, kami selaku penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf juga yang mendalam dan sebesar-besarnya, khususnya untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin Bandung, Universitas Pajajaran, dan Ikatan Dokter Indonesia. Atas pemberitaan yang saat ini terjadi di masyarakat, situasi ini tentunya tidak mudah juga ya diterima oleh klien kami dan semua pihak dari keluarga klien kami juga. Kami berharap proses hukum ini tentunya dapat berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Mungkin sebagai penutup, kami mengingatkan bahwa dalam sistem hukum kita semua orang sama di hadapan hukum ya, dan semua orang juga memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip fundamental ini tentunya harus dijunjung oleh semua elemen masyarakat Indonesia. Demikian mungkin ya teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, bisa membuka sesi tanya jawab pada kesempatan ini, tentunya apalagi yang berkaitan dengan materi pokok perkara sebagai bahan. Itu dulu mungkin yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya mungkin kami juga kesempatan ini akan menyampaikan atau berita-berita di luar sana yang tadi saya sebut, berita tersebut. Berita-berita ya yang belum tentu kronologisnya sesuai dengan apa yang terjadi. Mungkin kita akan membuka beberapa bukti gitu yang mungkin sedikit mengganggu gitu. Ada beberapa yang mempost foto-foto istri dari klien kami gitu. Ya. Mungkin saya perlihatkan sebentar ya. Nah, ini ada foto istrinya. Wajahnya tidak tertutup ya. Wajahnya tidak tertutup. Ya, untuk teman-teman semua yang kita minta tolong jaga privasi untuk istrinya gitu. Itu sih. Dan pihak dari istri klien kami juga merasa terganggu gitu. Itu. Dan ada beberapa bukti juga mana yang kita sudah melakukan perjanjian damai dengan korban. Ini asli. Nah, ini perjanjian damai. Isinya kalau ada beberapa. Terkait dengan ini tentunya ini mungkin perjanjian perdamaian hanya secara prinsip kekeluargaan. Dia intinya dari pihak korban pelaku meminta maaf kepada korban, dan begitu juga terkait dengan perbuatannya ya dia mungkin tidak akan memperpanjang permasalahan dan sebagainya. Hanya itu aja. Gitu. Tapi yang paling penting yang tadi terkait dengan adanya berita-berita yang muncul tadi, ada beberapa berita juga termasuk yang tadi saya lihat ada beberapa baru juga berita itu muncul, ada beberapa orang yang memanfaatkan ada beberapa orang yang memang langsung menghakimi ya. Betul. Seperti misalkan dia berbicara klien kami itu otaknya itu kriminal misalkan. Betul. Atau segala macam. Nah, saya kira itu udah berlebihan. Itu kan udah kaitan dengan mens rea ya. Itu kan udah kaitan dengan materi hukum dan lain sebagainya. Jadi saya kira mendahului hal-hal seperti itu tolonglah dijaga. Mungkin saya yakin teman-teman masyarakat Indonesia juga bisa selektif dan juga bisa memilah dalam membaca berita ya dan sebagainya. Gitu. Ya saat ini sih kami berharap semua serahkan saja, kita jalani proses hukum ini. Kami selaku penasihat hukumnya tersangka ya, kami akan tentunya akan kooperatif membantu membantu hak-haknya daripada tersangka, dan kami akan kawal juga proses ini gitu kan sampai dengan akhirnya mempunyai putusan ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ikuti prosesnya, meskipun di persidangan nanti akan tertutup ya, karena ini tindak pidananya bukan tindak pidana umum ya yang bisa dilihat oleh orang masuk media ke dalam ruang sidang. Mungkin itu dulu. Kalau kita menelusuri sampai ke seniornya tidak ya, karena kita mengarah ke kasusnya aja. Kasusnya ini kan pasien dengan klien kami, gitu. Tidak ada dengan seniornya, juniornya atau dalam instansinya gitu. Terkait dengan itu mungkin itu kan sebetulnya kemarin kita dengar juga spesialis dari kepolisian itu sudah masuk materi perkara sebetulnya ya. Jadi biarkan serahkan saja kepada pihak kepolisian nanti yang akan menjelaskan atau merilis terlebih dahulu. Kami tidak akan dulu berkomentar mungkin terkait itu karena sudah masuk materi. Oh tentu. Pak Mas Briguna ini warga negara Indonesia yang baik, jadi dia sudah tahu akan perbuatannya dan dia juga sudah menyesali perbuatan dan dia juga tahu konsekuensinya berhadapan dengan hukum segala macam. Dia tidak akan lari dari masalah gitu, dia akan hadapi dan mengikuti apapun hasil prosesnya nanti. Untuk ini bang dengan pihak keluarga korban apakah dari pihak pelaku sendiri sudah ada berhubungan baik atau seperti apa? Sudah. Tadi saya sampaikan dengan kami, kita sudah sebelum kasus ini mencuat ya di media, itu kami dari keluarga dan
kita sudah ada pertemuan silaturahmi, kita pertemuan, duduk bersama gitu kan, saling memaafkan apa segala macam, tidak akan memperpanjang masalah gitu segala macam. Sudah, kita sudah berduduk bersama. Jadi sampai sekarang sampai detik ini sebetulnya tidak ada permasalahan. Kami tadinya ingin juga mengundang dari korban ataupun dari keluarganya hadir di sini, tapi tidak bisa hadir di sini. Mungkin nanti kami bisa coba telepon keluarga dari korban untuk bicara mungkin di depan teman-teman media jika mau, dan dia juga memang sudah saya konfirmasi bersedia untuk bicara. Nanti mungkin saya bisa loudspeaker kalau memang berkenan. Boleh. Itu kan tidak akan berpengaruh ya terhadap proses hukum dari kepolisian. Kepolisian tetap berjalan. Saya pahami itu, dan memang ini kan tindak pidana khusus ya yang diatur dalam undang-undang terbaru ya 2022. Jadi apapun yang terjadi, kita selaku penasihat hukum hanya coba menghimpun informasi dan data semua segala macam. Kepentingannya tentu mungkin kita akan sampaikan nanti di persidangan. Yang di belakang itu sudah. Ya, memang apa yang disampaikan itu benar demikian adanya. Beliau memang beberapa tahun ya ke belakang ya, beberapa tahun ke belakang memang ada mengidap beberapa tahun. Jadi klien kami ini sudah sempat menghubungi salah satu psikolog atau psikiater di Bandung sebelum kejadian ya. Jauh sebelum kejadian. Nah, untuk jelasnya mungkin ya, kita tidak bisa bercerita karena kita belum dapat juga hasil dan datanya. Ya, betul. Seperti itu. Cuma kalau tadi ada pertanyaan, setelah adanya surat perdamaian ada pencabutan pelaporan dari itu juga pencabutan pelaporan, dan ini ada buktinya juga gitu. Ya, meskipun ini juga tidak bisa berpengaruh ya Ya, sebenarnya tidak bisa berpengaruh proses hukum. Tapi apa yang terjadi mungkin kita harus sampaikan. Korban dan klien kami itu sudah ada. Jadi ya, islah betul gitu. Berarti pencabutannya ke Polda juga? Ya, betul. Ada kita. Itu bulan kapan, tanggal berapa? Tanggal 24 Maret 2025. Tanda terimanya. 23 Maret. 23 Maret 2025. Oh iya. Betul. Status sekarang berarti korban melapor berarti udah dicabut. Sudah. Jadi gini, proses itu kan kita serahkan semua kepolisian. Itu pada saat itu juga kami belum menjadi lawyernya Riguna ataupun siapapun lah. Kami belum masuk di perkara ini pada saat itu ya. Nah, kami cuma dapatkan dokumen, ternyata ini yang terjadi, ya kami sampaikan apa adanya. Betul. Kami tahu ini bukan delik aduan segala macam, ya itu proses, ikuti aja, jalan aja. Gitu. Tadi Bang, Bunuh diri gitu. Itu mungkin dia mengalami satu hal yang manusiawi ya lah, manusiawi lah gitu ya, tapi menurut saya tidak konyol gitu, tidak melakukan hal konyol gitu ya gitu. Bunuh diri sepertinya nggak ada mungkin ya gitu, sebenarnya nggak ada gitu. Kita makannya bingung nih, kalaupun dirawat mungkin kondisi dianya gitu, betul gitu. Mungkin kalau untuk jelasnya coba tanya ke pihak yang lebih paham untuk itu. Assalamualaikum Kang Agus. Halo Kang Agus, halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, Kang Agus. Punten, maaf ganggu Kang Agus. Ya, gimana? Ini kami sedang lagi bersama teman-teman media ini kebetulan kita kumpul lagi bertemu. Intinya mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan juga. Mungkin Kang Agus ini kan selaku kakak iparnya dari korban ya, Kang Agus. Iya, betul. Ya, jadi mungkin tadi ada beberapa hal mungkin yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin selanjutnya dari pihak media aja. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa tanya Pak Agus, komunikasi langsung. Silakan, mau siapa? untuk kondisi korban sampai saat ini gimana Pak Agus? Kondisi korban saat ini alhamdulillah masih kita pantau dari semenjak kejadian itu, juga dari pihak rumah sakit juga nggak lepas tangan. Jadi di situ mulai dari semenjak kejadian itu ada pendampingan psikologis dan lain-lain dari rumah sakit. Sampai sekarang pun masih kita pantau. Alhamdulillah sekarang korban
dalam keadaan baik, walaupun tekanan itu tetap masih ada, cuman masih dalam tahap kontrol kita keluarga ya, itu. Ya, Dikutip boleh. silakan ada lagi. Silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu terkait apa? Oh ya, Ya, kasus Iya. ini gitu ya. Iya. Ini ramai. oke. Kang Agus, izin mungkin tadi saya sedikit sampaikan apa pasca kejadian beberapa hari setelahnya itu kan kita dari keluarga pelaku ya ada pertemuan nih Kang Agus ya, gitu ada Ya. sudah silaturahmi kekeluargaan dan insya Allah secara secara keluargaan antara keluarga pelaku maupun keluarga korban sudah saling memaafkan, sudah minta maaf lah dari keluarga pelaku gitu ya. Dan insya Allah dari keluarga korban juga sudah memaafkan ya Kang Agus atas perbuatannya. Memang demikian adanya ya, proses hukum tentunya tetap berlangsung gitu ya. Kita akan mengikuti proses Ya, hukum ini. Gitu. ya, Gimana Kang ya Agus? betul. Beberapa hari setelah kejadian, memang ada itikat baik dari keluarga pelaku. Itu pun setelah kita cari ya kemudahan untuk berhubungan dengan keluarga pelaku, tapi akhirnya keluarga pelaku bisa mengakses kita keluarga. Akhirnya ada pertemuan di situ secara ya, walaupun kita tetap mengutuk perbuatan itu, perbuatan pelaku, tapi secara kemanusiaan orang meminta maaf, kita sebagai keluarga juga tetap memaafkan, walaupun itu tidak mengembalikan kondisi adik saya. Mau seperti apapun kondisi adik saya tetap nggak bisa dikembalikan, walaupun tetap saat ini juga masih kita dampingi dan masih kita awasi betul-betul psikologisnya dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah sekarang masih aman. Dan terlepas dari pertemuan itu, kita sudah saling ngobrol secara kekeluargaan. Kita sebagai keluarga sudah memaafkan, tapi secara hukum kita ingin proses hukum itu tetap berlanjut, dan kita serahkan juga kepada pihak-pihak yang terkait, terutama Polda Jabar, semua pihak rumah sakit juga kita serahkan kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas. Bukan hanya keluarga kita, mungkin ada korban-korban yang lain. Mudah-mudahan ini bisa terungkap seutuhnya, senetral mungkin, sebersih mungkin, supaya tidak ada korban-korban yang lain. Itu harapan kami sebagai keluarga. Ya, hukum tetap berjalan dan hukum tetap ditegakkan. Semoga Polda juga bisa menegakkan hukum ini seadil-adilnya. Itu paling. Izin dikutip informasinya. Kenapa? Izin dikutip Oh, informasi itu izin dikutip katanya Kang Agus, nggak apa-apa di media ya? Boleh Kang, boleh. Boleh. Terus kalau misalkan dari pihak keluarga, apakah pernah ada orang lain atau pihak lain, pihak ketiga, pihak keluarga mengobrol atau mengadukan ini ke pihak ketiga selain dari kuasa hukum atau selain dari yang lain? Pihak ketiga maksudnya Di luar ke mana, Kang? di luar dari kuasa hukum, Pak. Di luar kuasa hukum untuk ngobrol kan sekarang tuh di Di media luar, sosial kita rame kalau misalkan si A pihak keluarga pernah menghubungi si A, akhirnya cerita seperti itu, pernah nggak tidak, Pak? sejauh ini kita keluarga, terutama saya masih koordinasi dengan keluarga, terutama keluarga besar, supaya menutup diri, karena ini kepentingannya bukan hanya untuk keluarga tapi untuk korban sendiri. Jadi
saat ini saya masih membatasi komunikasi dengan saudara-saudara yang lain, teman-teman, dan mungkin teman-teman media juga ya. Mohon maaf, saya harus menutup rapat-rapat kasus ini ya, terutama untuk adik-adik saya gitu. Berarti yang di Paling media sosial itu itu sih. berarti belum pernah ya Pak Agus ya? Kalau misalnya dari pihak keluarga belum pernah bercerita tentang itu, belum pernah ya Pak? Soalnya kan di media sosial itu marak bahwa pihak keluarga korban bercerita A, B, C, D gitu. Ya, ya itu kita juga agak shock juga ya tiba-tiba jadi viral karena saya sudah menekankan kepada keluarga untuk menahan diri sampai kasus ini bisa diselesaikan gitu. Mungkin ya akhirnya kan timbul spekulasi ya. Ya. Entah dari mana kita pun ini ya mungkin pas kita mencari keadilan itu ke rumah sakit kita kan bercerita ke pihak security, ke pihak lain, ya bercerita kasus kronologis termasuk ke Polda waktu itu waktu gelar perkara di rumah sakit. Bahkan kan Itu ada, kira-kira. mohon maaf, bahkan ada sempat di salah satu medsos kalau misalkan dari pihak keluarga Pak Agus terus nanya ke security dan security itu bilang yang tidak wajar, apakah itu benar atau tidak Pak? Itu saya konfirmasi langsung dengan korban dan korban menyatakan iya. Oke. Ini juga saya mau tekankan ya, mohon maaf sekali untuk pihak rumah sakit, terutama rumah sakit yang kita berhubungan langsung dengan rumah sakit. Mohon maaf sekali lagi, ini satu bentuk koreksi besar untuk rumah sakit, saya tekankan di sini. Setelah kejadian adik saya dan pasca kejadian itu masih ada tindakan dari pihak keamanan yang masih belum mencerminkan pelayanan. Oke. Ya, terlepas ini oknum atau apa, saya minta ditindak lanjuti. Jangan sampai orang lain merasakan hal seperti ini. Orang lagi keadaan berkabung, ayah kita juga waktu itu sedang dirawat dan akhirnya sekarang sudah meninggal. Harus menghadapi sikap seperti itu dari pihak rumah sakit. Itu mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa menyampaikan juga pesan saya ke pihak rumah sakit. Oke. Ya itu paling. Cabut laporan kan. Ya. Kalau memang dicabut laporannya, sedangkan sampai sekarang kan masih menuntut untuk dihukum setimpal mungkin. Apa yang kemudian membuat keluarga korban ini mencabut laporannya gitu? Ini ke Pak Agus ya. Izin Pak Agus bisa menjawab. Ya gimana? Coba diulang. Bapak tadi kan sempat sampaikan juga masih menuntut pada pelaku untuk dihukum setimpal mungkin begitu. Tapi tadi udah ada kabar bahwa pihak korban ini sudah mencabut laporannya. Apa yang kemudian itu terjadi gitu? Apa alasannya Bapak? Keputusan mencabut laporan itu kan awal sebelum gelar perkara itu ada ya, kita masih spekulasi kemungkinan gitu. Tapi kan sekarang sudah terungkap, Polda juga udah press release, jadi ya kita tetap menyerahkan kasus ini ke pihak-pihak yang terkait gitu untuk menyelesaikan secara gamblang gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Tentu prosesnya mungkin tetap berjalan, itu mungkin kemungkinan itu. Halo Pak Agus. Ya. Punten mau nanya kan di sosmed juga ada speak up dari pacar korban soal kasus ini jadi ramai itu. Nah itu gimana Pak Agus? Kalau itu saya belum tahu juga ya kalau dari pacar korban ya. Saya belum tahu tuh beritanya. Kalau speak up dari pacar korban. Oh iya. Makasih Pak Agus. Pak, tambahan Pak. Ya. Kalau ayahnya korban itu sakit apa dan meninggalnya tanggal berapa Pak? Masuk itu
tanggal 16 ya, tanggal 16, kira-kira tanggal 16 masuk ke rumah sakit. Ada perawatan selama beberapa hari dan rekomendasi dari rumah sakit itu harus operasi. Nah, sebelum operasi itu ya di tanggal 18 itu, nah itu ada kejadian terhadap adik saya gitu. Setelah itu tanggal 19 dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit. Operasi berjalan lancar, tapi karena kondisi Bapak semakin menurun, beberapa hari dirawat, akhirnya meninggal. Gitu kira-kira. Pak Agus, terakhir Pak Agus, ada masukan nggak Pak Agus untuk pihak RSAS terkait kasus yang menimpa keluarga Bapak ini, Pak? Ya tentu sih sesuai tadi yang udah saya sampaikan, pihak keamanan dan secara umum sampai saat ini dari pihak rumah sakit kita belum belum ada pernyataan belasungkawa untuk ayah saya, pernyataan maaf terhadap adik saya sebagai korban secara resmi dari rumah sakit. Kita belum menerima itu. Saya harap terlepas dari permintaan maaf, ini satu bentuk koreksi ya, satu bentuk koreksi untuk rumah sakit supaya memperbaiki semua karyawan dan semua kinerja karyawan itu benar-benar dikontrol dengan baik gitu, supaya pasien-pasien yang lain nggak ngalamin hal-hal yang kayak begini, karena ini udah susah dijelaskan gitu. Kita berharap banyak perlindungan di rumah sakit, tapi kenyataannya malah dirugikan gitu, terlepas dari perawatan Bapak ya gitu. Oke, mungkin Kang Agus, terima kasih banyak atur nuhun atas waktunya. Mungkin teman-teman media sudah cukup ya untuk kepada Pak Agus. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga Pak Agus. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan selaku penasihat hukum Pak Pri. Salam hormat untuk keluarga semua. Insya Allah segera kita ketemu ya nanti Pak Agus ya. Setelah ini ya kita ketemu lagi ya. Terima kasih banyak Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus.